Coba Anda bayangkan Anda sedang duduk di tengah ruangan. Anda duduk di posisi bunga teratai yang sangat sempurna. Posisi yang benar-benar zen ya. Benar, zen banget. Mata Anda tertutup rapat, terus ada alunan musik lembut di latar belakang, napas Anda mengalir tenang. Intinya, Anda sedang bermeditasi dengan sangat khusyuk. Semuanya terasa damai. Sampai akhirnya, Nah, sampai Anda mencium bau asap. Anda membuka mata dan menyadari ada satu masalah kecil. Rumah Anda sedang terbakar habis di sekeliling Anda. itu analogi yang cukup intens untuk memulai. Tapi memang begitu kenyataannya. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, saya berani taruhan analogi barusan terasa sangat familiar di kehidupan sehari-hari Anda. Ya, itu adalah gambaran sempurna dari apa yang diangkat dalam tumpukan materi kita hari ini. Sesuatu yang disebut sebagai paradoks burnout. Paradoks kelelahan ekstrim. Hari ini kita sudah mengumpulkan berbagai artikel, analisis, ringkasan riset terbaru, sampai panduan klinis yang semuanya fokus pada satu musuh besar kita bersama, yaitu manajemen stres kronis. Dan pendekatannya di sini sangat berbeda dari saran-saran umum yang biasa kita dengar. Betul sekali. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita di sesi ini bukan untuk membagikan tips relaksasi murahan atau menyuruh Anda menarik napas dalam-dalam saat bos Anda lagi marah-marah. Karena itu tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Sama sekali enggak. Kita akan membicarakan tentang bagaimana membongkar dan mendesain ulang secara total apa yang literatur ini sebut sebagai arsitektur kehidupan Anda. Tujuannya supaya stres tidak lagi punya kamar kosong untuk menetap di kepala Anda. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana data-data klinis tersebut dengan tegas membedakan antara relaksasi dan desain kehidupan. Dua hal yang sering kita anggap sama, kan? Iya, padahal sangat berbeda. Relaksasi, seperti yang biasa kita lakukan, sebenarnya cuma sebuah plester luka. Itu murni solusi reaktif. Kayak menempelkan plester bergambar lucu pas lagi berdarah-darah. Tepat. Logikanya begini. Anda terluka di medan perang, Anda menempelkan plester itu, lalu Anda kembali berlari ke tengah medan perang yang sama keesokan harinya. Dan Anda tertembak lagi. Jadi percuma saja plesternya. Sangat percuma. Stres kronis itu pada dasarnya bukanlah masalah kurangnya liburan atau kurangnya sesi pijat refleksi di akhir pekan. Ini adalah masalah struktural. Masalah struktural. Betul. Ketika kita mencoba menyelesaikan masalah struktural yang masif dengan solusi sementara, misalnya dengan langganan aplikasi meditasi berbayar, kita sebenarnya sedang membohongi sistem saraf kita sendiri. Gini deh, waktu saya baca bagian awal dari riset ini, saya langsung merasa tertampar. Kita ini kan hidup di budaya yang selalu menjejalkan ide bahwa solusi untuk hidup yang kelewat sibuk adalah ironisnya dengan menambahkan lebih banyak jadwal. Budaya hustle yang sangat toksik. Bener banget, Anda stres? Coba deh masukkan sesi yoga 10 menit di sela-sela meeting Zoom Anda, atau pergi staycation ke spa mahal di akhir pekan. Seolah-olah berendam di air hangat selama 2 jam bisa menghapus dosa dari bekerja 60 jam seminggu. Nah iya, tapi coba Anda yang dengerin ini inget-inget lagi, apa yang terjadi setelahnya? Seringnya kita gagal mempertahankan ketenangan itu karena pada hari Senin pagi, Kita kembali terjun ke jadwal yang persis sama beracunnya. betul, kondisi inilah yang didefinisikan dalam literatur sebagai kelebihan beban struktural dan juga gesekan kehidupan. Dan kalau kita bedah ilmu biologis di balik fenomena itu, semuanya jadi sangat masuk akal. Coba kita lihat, sistem saraf manusia ini seperti mesin mobil. Oke, mesin mobil. Sistem saraf kita punya 2 mode utama. Ada sistem saraf simpatik, yang ibaratnya adalah pedal gas yang diinjak sampai mentok ke lantai. Ini mode bertarung atau lari, fight or flight. Mode waspada penuh ya? Ya, lalu ada sistem parasimpatik, yang merupakan pedal rem. Ini mode istirahat dan cerna. Nah, ketika jadwal Anda selalu penuh sesak, batas antara waktu kerja dan pribadi hancur, Misalnya membalas email klien jam 11 malam. tepat sekali. Ketika Anda melakukan itu, tubuh Anda secara biologis terjebak di pedal gas. Otak Anda membaca rentetan kewajiban itu sebagai ancaman fisik. Padahal itu cuma email, bukan singa yang mau menerkam kita. Tapi otak purba kita tidak tahu bedanya antara dikejar harimau dengan dikejar deadline laporan keuangan. Keduanya memicu lonjakan kortisol dan adrenalin yang sama di dalam darah. Jadi tubuh kita benar-benar bereaksi seolah nyawa kita terancam. Persis. Dan Anda tidak bisa sekedar menekan pedal rem selama 10 menit bermeditasi, sementara sisa 23 jam lainnya ada batu bata raksasa yang menindih pedal gas Anda.
Wow, lingkungan dasar Anda beracun dan Anda nggak bisa bermeditasi untuk keluar dari desain kehidupan yang dari awal sudah salah. Itu poin intinya. Anda tidak bisa sekedar bernafas untuk mengatasi masalah struktural. Tunggu, itu poin yang harus benar-benar kita garis bawahi buat pendengar. Untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan sambil menyetir atau mencuci piring saat ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Seberapa sering Anda mencoba bersantai mati-matian di hari Sabtu dan Minggu? Biasanya disebut sebagai balas dendam akhir pekan. Ya, Anda mungkin mematikan alarm, binge-watching serial di Netflix sampai mata perih, atau tidur seharian dengan harapan bisa membayar utang kelelahan. Tapi begitu buka mata di hari Senin pagi, dada Anda kembali sesak. Dan merasa sama hancurnya seperti hari Jumat kemarin. Kalau Anda pernah merasa begitu, data ini mengkonfirmasi bahwa relaksasi Anda sama sekali tidak menyentuh akar masalahnya. Sindrom Sunday Scaries atau kecemasan di minggu malam itu adalah bukti nyata dari kegagalan struktural. Bukan kegagalan Anda beristirahat. Sayangnya, banyak orang menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa rileks. Padahal sistemnya yang salah. Terus bagaimana literatur ini menyarankan kita untuk mulai memperbaikinya? Itulah alasan kenapa transisi dari sekedar mengelola gejala menjadi mendesain ulang struktur itu sangat krusial. Namun, panduan klinis yang kita pelajari menyoroti satu langkah pertama yang mutlak. Apa itu langkah pertamanya? Sebelum Anda merombak jadwal kerja atau melakukan konfrontasi dengan bos Anda harus menstabilkan fisiologi Anda dulu. Menstabilkan fisiologi? Berarti fisik kita dulu yang ditangani. Betul, Anda harus mengeluarkan tubuh dari mode ancaman secara fisik. Anda tidak bisa membuat keputusan desain hidup yang rasional kalau sistem saraf Anda masih berteriak bahwa Anda sedang dalam bahaya. Dan saya suka bagaimana literatur ini memberikan taktik biologis yang sangat spesifik. Bukan cuma bilang, ayo rajin olahraga, tapi ada hitungan presisinya. Ya, risetnya sangat terukur. Mereka merekomendasikan 150 menit pergerakan fisik seminggu, yang kalau dipecah sebenarnya cuma butuh 20-30 menit jalan kaki santai setiap hari. Dan tidak perlu olahraga ekstrim. Cukup jalan kaki. Bahkan ada data menakjubkan tentang forest bathing, atau praktek berada di alam terbuka. Katanya selama 20 menit berada di sekitar pepohonan, itu terbukti secara klinis menurunkan kadar kortisol secara drastis. Benar, lingkungan alam memberi sinyal aman ke otak. Dan selain pergerakan, kita tidak bisa mengabaikan intervensi paling cepat yang bisa diakses siapa saja, kapan saja, yaitu pernafasan. Tapi ini bukan pernafasan biasa kan? Saya baca ada rasio khususnya. Sangat khusus. Protokol yang terbukti efektif adalah pernafasan diafragma dengan rasio asimetris. Anda menarik nafas selama 4 detik, lalu, ini kunci biologisnya, Anda mengembuskan nafas lebih panjang. Selama 6 detik? Tepat, selama 6 detik. Kenapa embusan napas harus lebih panjang? Karena secara mekanis, saat Anda mengembuskan napas perlahan, Anda sedang menstimulasi saraf vagus. Saraf vagus ini yang mengatur mode istirahat tadi ya? Betul. Saraf ini secara harfiah mengirimkan sinyal kimiawi ke jantung untuk melambat. Anda cukup melakukan ini 5-10 menit. Ditambah lagi dengan pemeliharaan fondasi dasar tentunya, yaitu tidur 7 hingga 9 jam. Di materi disebutkan kalau kurang tidur dikombinasikan dengan dehidrasi ringan saja. Itu sudah cukup untuk mengunci tubuh Anda di siklus kortisol tinggi. Wah, ngeri juga ya. Oh, dan jangan lupakan bagian soal asupan nutrisi yang juga dibahas. Membatasi gula olahan dan alkohol itu jelas, tapi yang bikin saya kaget adalah penjelasan soal kafein. Kafein. Musuh dalam selimut bagi orang yang sedang stres. Benar, mengonsumsi kopi berlebihan saat Anda sudah stres itu ibarat menyiram bensin ke rumah yang sedang terbakar tadi. Kafein secara harfiah meniru hormon stres. Dia menipu otak untuk terus berada dalam mode fight or flight, meskipun Anda cuma sedang duduk diam di sofa. Jadi detak jantung Anda kencang bukan karena produktif, tapi karena otak Anda panik. Tepat. Dan untuk memperbaiki kerusakan itu, nutrisi pendukung sangat penting. Seperti omega-3 dari ikan berlemak atau magnesium dari sayuran hijau. Itu sangat krusial untuk melapisi kembali ketahanan sel-sel saraf tersebut. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Setelah fisiologi tubuh mulai tenang, kita dihadapkan pada bos terakhirnya. Yaitu otak kita sendiri. Ya, otak kita. Materi kita membahas secara ekstensif tentang beban kognitif kronis. Ini bukan sekedar tentang seberapa tebal tumpukan dokumen di meja Anda, tapi tentang konsep yang disebut siklus terbuka atau open loops.
Open loops ini fondasi dari kecemasan modern. Maksudnya begini, open loops ini adalah beban mental dari semua tugas, ide atau kekhawatiran yang belum selesai dan belum punya tempat, yang terus berputar-putar tanpa henti di kepala Anda. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai efek Zeigarnik. Intinya, otak manusia itu secara alami mengingat tugas yang belum selesai jauh lebih baik daripada tugas yang sudah selesai. Kayak program komputer yang jalan terus di background ya, bikin baterai cepat habis. Analogi yang sangat tepat. Masalahnya, menahan 10 open loops di kepala Anda itu menyedot energi yang luar biasa besar. Otak Anda terus beroperasi dalam mode deteksi ancaman untuk memastikan Anda tidak melupakan hal-hal tersebut. Untuk meditasi 10 menit, mencoba fokus pada napas, tapi di menit ketiga, otak Anda malah sibuk memikirkan apakah promo gratis ongkir di keranjang Shopee Anda sudah hangus atau belum. Atau memikirkan draft email komplain ke vendor yang belum terkirim. Nah iya, bukannya rileks, meditasi Anda malah berubah jadi sesi panik internal. Lalu apa solusinya menurut literatur ini? Para ahli menyarankan satu aturan emas. Keluarkan semuanya dari kepala Anda. Eksternalisasi. Eksternalisasi, jangan biarkan otak jadi gudang penyimpanan. Betul sekali. Eksternalisasi adalah satu-satunya cara untuk menutup open loops tersebut. Selama informasi itu hanya hidup di ingatan jangka pendek Anda, sistem saraf Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya rileks. Cara mempraktikannya ternyata ada 3 langkah taktis yang pragmatis. Langkah pertama itu capture atau tangkap. Maksudnya, Anda harus punya satu tempat terpusat, entah itu buku catatan fisik atau aplikasi di ponsel. Untuk mencatat seketika setiap tugas atau kekhawatiran yang melintas, jangan biarkan ia bersarang di otak. Langkah kedua, time block. Alih-alih membuat to-do list panjang yang mengintimidasi, Anda harus memblokir slot waktu spesifik di kalender untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena, kalau sebuah tugas tidak punya jadwal di kalender, tugas itu hanya akan menjadi sumber kecemasan tanpa akhir. Dan langkah ketiga, ini yang paling sering dilanggar oleh masyarakat modern. Single tasking. Fokus pada satu hal pada satu waktu. Sangat sulit dilakukan di era sekarang, tapi sangat krusial. Kita sering merasa bangga bisa multitasking kan? Membalas pesan WhatsApp sambil mendengarkan meeting Zoom dan mengetik laporan. Padahal, riset di materi ini menunjukkan bahwa multitasking itu sebenarnya mitos. Anda tidak melakukan dua hal bersamaan. Anda sebenarnya melakukan perpindahan tugas secara cepat, atau yang disebut context switching. Dan setiap kali fokus Anda berpindah, otak membakar glukosa dalam jumlah besar dan melepaskan hormon stres tambahan. Jadi, single tasking itu bukan hanya soal produktivitas kerja. Ini adalah strategi pertahanan neurobiologis untuk melindungi sistem saraf Anda dari kelelahan prematur. Tapi, mari kita jujur sebentar. Menjaga ruang mental agar tetap bersih dan fokus pada satu hal itu rasanya makin mustahil di zaman sekarang. Ini membawa kita ke bagian analisis tentang lingkungan kita. Ancaman dari stimuli supernormal. Saraf purba kita dibombardir oleh hal-hal yang sangat-sangat tidak normal secara evolusioner. Coba kita lihat layar ponsel kita. Media sosial dengan algoritma yang tak ada habisnya. Betul, siklus berita bencana 24 jam sehari, aplikasi dengan ikon warna-warni yang didesain persis seperti mesin slot di kasino. Semua ini memberikan suntikan dopamin digital murahan ke otak kita. Tapi di saat yang sama menahan otak kita dalam kondisi hyperarousal, kewaspadaan tingkat tinggi tanpa henti. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, sangat wajar mengapa stres kronis kini berstatus sebagai epidemi global. Karena lingkungan kita sendiri yang memicunya. Benar. Secara biologis, tidak mungkin bagi sistem saraf Anda untuk turun ke kondisi parasimpatik yang damai jika mata dan otak Anda secara konstan disuapi oleh informasi yang direkayasa dengan sengaja oleh perusahaan teknologi. Direkayasa untuk memicu reaksi emosional kan? Entah itu kemarahan, kecemasan, atau FOMO, fear of missing out. Tepat. Itulah mengapa kita butuh filter fisik untuk menghadapinya. Dan filter pertama yang direkomendasikan riset ini sungguh brilian dan bisa Anda yang mendengarkan lakukan detik ini juga, yaitu menerapkan grayscale mode atau mode layar hitam putih di ponsel Anda. Langkah yang sederhana tapi dampaknya masif secara neurologis. Mengubah seluruh tampilan layar menjadi abu-abu itu secara instan mencabut daya tarik visual dari aplikasi-aplikasi adiktif tersebut. Otak kadal kita yang menyukai warna cerah tiba-tiba kehilangan minat. Fungsional, bukan mesin perangsang kecanduan. Taktik pembatasan lainnya yang diusulkan adalah digital sabat atau sabat digital.
Ini berarti Anda mengambil 1 hari penuh dalam seminggu, mendedikasikannya untuk sama sekali tidak terhubung dengan internet, layar, atau media sosial. Demi memberikan neurokimia otak Anda kesempatan untuk melakukan riset sepenuhnya. Oke, tunggu dulu. Saya harus menyela di sini. 1 hari penuh tanpa internet. Di tahun ini, jujur saja, buat saya dan saya yakin buat pendengar kita, itu terdengar agak mustahil. Terdengar ekstrim memang? Kalau Anda punya pekerjaan yang menuntut standby atau punya anak-anak di sekolah, mematikan koneksi 24 jam rasanya malah akan menambah stres karena memikirkan apa yang mungkin terlewat. Bagaimana literatur kita membenarkan hal ini secara realistis? Itu protes yang sangat wajar. Dan riset-riset adaptif menyadari realitas tersebut. Jika 24 jam terasa seperti ancaman bagi Anda, kuncinya adalah durasi tanpa gangguan yang bermakna. Maksudnya dikurangi durasinya? Ya, mulailah dengan setengah hari di akhir pekan. Atau, jika siang hari tidak bisa dihindari sama sekali, terapkan apa yang disebut sebagai matahari terbenam digital. Nah, matahari terbenam digital atau digital sunset. Saya jauh lebih suka konsep ini. Bagaimana presisnya ini bekerja? Prinsipnya adalah menghindari segala bentuk layar yang memancarkan cahaya. Ponsel, tablet, laptop, bahkan televisi. Setidaknya 60 menit sebelum waktu tidur Anda. Alasan biologisnya apa? Sangat kuat alasannya. Cahaya biru buatan dari layar menipu kelenjar pineal di otak Anda untuk berpikir bahwa hari masih siang terang benderang. Akibatnya, produksi melatonin ditekan habis-habisan. Melatonin itu hormon krusial yang mengatur tidur, kan? Betul. Kalau Anda scrolling media sosial sampai ketiduran, Anda mungkin memejamkan mata dan tertidur. Tapi kualitas tidur pemulihan Anda sebenarnya hancur. Siklus stres esok harinya akan dimulai dari fondasi fisiologis yang jauh lebih rapuh. Selain soal cahaya layarnya, isi dari layarnya juga dibahas lewat sebuah konsep yang luar biasa, ketidaktahuan selektif atau selective ignorance. Memilih untuk tidak tahu demi kesehatan mental. Gini, otak purba kita itu berevolusi hanya untuk mendeteksi ancaman di lingkungan terdekat kita. Ada harimau di semak-semak, kita waspada. Tapi sekarang, lewat layar selebar telapak tangan, kita menyerap berita bencana alam dari benua lain. Krisis ekonomi global, konflik bersenjata. Dan kejahatan di kota yang bahkan belum pernah kita kunjungi. Semuanya masuk ke otak kita sebelum kita selesai sarapan. Dan masalahnya, tubuh Anda memproses semua tragedi jarak jauh itu seolah-olah itu terjadi di halaman depan rumah Anda. Reaksi stresnya sama nyatanya ya? Sangat nyata. Itulah mengapa membatasi konsumsi berita hanya pada hal-hal yang bisa Anda pengaruhi secara langsung atau yang sangat relevan dengan keseharian Anda adalah bentuk perlindungan neurobiologis tingkat tinggi. Ini bukan berarti Anda menjadi orang yang apatis atau bodoh, kan? Sama sekali bukan. Anda sedang dengan sengaja meredakan alarm deteksi ancaman di otak Anda agar tidak terus menyala. Tepat. Dan berbicara tentang perlindungan, mari kita lihat dari kacamata yang berbeda tentang bagaimana kita memandang konsep istirahat itu sendiri. Di masyarakat modern, kita dikepung oleh budaya hustle yang memuja kesibukan ekstrim. Tidur 4 jam dianggap sebagai medali kehormatan. Benar, istirahat seringkali dilabeli secara diam-diam sebagai bentuk kemalasan, sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang yang kurang ambisius. Jika kita melihat data dari bidang kedokteran olahraga dan fisiologi stres, pandangan budaya hustle itu terbukti sangat cacat dan berbahaya. Bagaimana literatur membantahnya? Istirahat atau pemulihan bukanlah kemalasan. Pemulihan adalah pemeliharaan biologis yang absolut. Analoginya seperti ini. Jika Anda punya mobil sport mewah yang Anda kendarai dengan kecepatan tinggi setiap hari, Anda harus rutin mengganti olinya. Kalau nggak ganti oli ya mesinnya jebol. Mengganti oli bukan berarti mobil itu malas, itu dilakukan agar mesinnya tidak meledak. Manusia juga sama. Stres sesaat itu netral, bahkan bisa memotivasi. Stres baru bermutasi menjadi racun yang merusak jaringan sel ketika fase pemulihannya dihilangkan dari persamaan. Tepat sekali, stres tanpa pemulihan adalah resep kehancuran. Dan agar pemeliharaan ini tidak sekedar wacana, materi kita memberikan semacam peta jalan dengan garis waktu pemulihan struktural yang patut ditiru. Pertama, pemeliharaan harian. Rutinitas yang harus ada setiap hari. Pastikan Anda mendapat paparan sinar matahari pagi sesegera mungkin untuk mengatur ritme sirkadian Anda. Lalu lakukan pergerakan fisik ringan dan tutup open loops dengan merencanakan hari Anda di atas kertas. Lalu ada pemeliharaan mingguan. Ya, jadwalkan beberapa jam secara sengaja untuk sepenuhnya terputus dari dunia maya. Pergi ke taman, baca buku fisik, ngobrol tatap muka. Dan yang ketiga, pemeliharaan kuartalan.
Mundur sejenak dari rutinitas? Rencanakan retreat kecil 2 atau 3 hari setiap 3 bulan hanya untuk bernafas panjang, menjauh dari tuntutan harian, dan secara jujur mengevaluasi kemana arah hidup Anda sebenarnya bergerak. Hidup dari hari ke hari dengan mereka yang memiliki ketahanan sejati. Tapi, di samping merawat tubuh, ada pergeseran pola pikir yang sama pentingnya. Yaitu bagaimana kita membingkai ulang makna stres itu di kepala kita. Bagian ini benar-benar mengubah cara pandang saya. Riset menunjukkan bahwa seberapa besar stres merusak tubuh Anda itu ternyata bergantung pada bagaimana Anda menginterpretasikan stres tersebut. Ya, ini sangat psikologis. Panduan ini menarik prinsip dari filosofi klasik stoikisme untuk membantu kita mengubah stres dari musuh menjadi sekedar sinyal. Konsep utama yang diadopsi adalah dikotomi kendali. Memisahkan apa yang bisa dan tidak bisa dikontrol. Benar. Secara psikologis, sebagian besar beban kelelahan kita berasal dari upaya mati-matian untuk mengendalikan hal-hal yang di luar kuasa kita. Seperti fluktuasi ekonomi makro, apa pendapat rekan kerja tentang kita, atau algoritma media sosial yang berubah-ubah. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengiris realitas ini tanpa ampun. Pisahkan apa yang 100% dalam kendali Anda dari apa yang tidak bisa Anda sentuh sama sekali. Anda tidak bisa mengendalikan betapa buruknya manajemen tempat Anda bekerja. Tapi Anda memegang kendali penuh atas apakah Anda akan membuka laptop lagi jam 9 malam dan membiarkan batas waktu pribadi Anda diinjak-injak atau menutupnya dan beristirahat. Dengan menarik semua energi mental Anda kembali hanya pada hal-hal yang ada dalam kendali Anda sedang memblokir apa yang disebut sumber kita sebagai penderitaan yang sia-sia. Dan inilah bagian terbaiknya. Anda mulai melihat stres seperti lampu indikator mesin yang berkedip di dashboard mobil Anda. Lampu itu menyala bukan untuk membunuh Anda. Ia menyala sebagai sinyal objektif yang berbunyi, "Hey, ada batas yang terlewati nih. Arsitektur hidup kita mulai goyah dan butuh penyesuaian." Pergeseran perspektif ini melucuti ketakutan Anda terhadap stres. Stres berhenti menjadi monster di bawah tempat tidur dan berubah menjadi dashboard diagnostik yang sangat berguna. Jadi apa arti dari semua ini? Bagaimana kita mengambil pernafasan diafragma, memblokir kalender, menerapkan mode layar hitam putih, merutinkan matahari terbenam digital, hingga memakai filosofi stoik ini, lalu menyatukannya. Untuk membangun apa yang disimpulkan oleh literatur kita sebagai arsitektur kedamaian. Arsitektur kedamaian, bagaimana membangunnya? Pada akhirnya, arsitektur yang kokoh harus bertumpu pada satu fondasi utama, yaitu makna. Analisis kita menegaskan bahwa benteng pelindung terkuat melawan stres kronis bukanlah hidup tanpa tantangan sama sekali. Melainkan memastikan hidup Anda selaras dengan 3 elemen utama. Betul, penguasaan, yaitu kemampuan Anda untuk bertumbuh. Lalu, komunitas, koneksi sejati dengan orang lain, dan pekerjaan yang bermakna, tujuan yang melampaui diri sendiri. Manusia itu luar biasa tangguh ya. Kita bisa menahan tekanan hidup yang sangat besar asalkan penderitaan itu memiliki tujuan yang jelas. Mengurangi gesekan dan beban sistem saraf lewat taktik-taktik yang kita bahas tadi adalah satu hal. Tetapi memastikan sisa perjuangan Anda benar-benar sepadan dengan tujuan akhirnya adalah hal lain yang tak kalah penting. Stres tanpa makna, itulah definisi sejati dari siksaan. Sangat puitis, tapi juga sangat akurat secara klinis. Untuk membantu Anda yang mendengarkan membawa pulang intisari diskusi kita, mari kita rangkum protokol anti-stres harian ini menjadi sesuatu yang bisa Anda jalankan besok pagi. Mari kita mulai dari pagi hari. Pagi hari, cari cahaya matahari langsung ke mata Anda. Gerakan tubuh agar darah mengalir, dan tuangkan rencana hari itu ke kertas untuk membongkar beban mental dari kepala Anda. Lalu untuk siang hari, Lindungi fokus Anda. Bekerjalah dalam blok waktu spesifik dan jinakan ponsel Anda. Jadikan layarnya abu-abu jika perlu, agar teknologi kembali menjadi pelayan Anda, bukan majikan Anda. dan terakhir, malam hari. Persiapkan pendaratan yang lembut. Lakukan aktivitas yang meredakan arousal otak seperti membaca buku fisik. Lakukan matahari terbenam digital dengan mematikan layar sejam sebelum tidur dan masuk ranjang di jam yang konsisten. Rutinitas sederhana inilah batu bata penyusun fondasi arsitektur kedamaian Anda. Dan perhatikan bahwa tidak satupun dari intervensi struktural ini membutuhkan uang berlangganan yang mahal atau pergi ke fasilitas mewah. Ini murni membutuhkan intensionalitas, kesediaan Anda untuk mendesain secara sadar. Sangat bisa diakses oleh siapa saja. Sempurna.
Dan sebelum kita tutup sesi bedah materi ini, ada satu kutipan brilian dari kumpulan riset kita yang menurut saya merangkum keseluruhan jiwa dari eksplorasi ini. Anda harus benar-benar menanamkan kalimat ini di kepala. Kutipan yang sangat tajam ya. Sangat tajam. Bunyinya begini. Cara paling efektif untuk menghilangkan stres kronis adalah dengan merancang kehidupan yang tidak mengharuskan Anda untuk terus-menerus melarikan diri darinya. Itu adalah afirmasi yang luar biasa. Ini mengalihkan energi Anda dari sekedar mencoba survive setiap minggu dengan napas terengah-engah menuju upaya mendesain sebuah minggu yang dari awal memang dirancang untuk merawat Anda. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Anda karena telah meluangkan waktu yang berharga bersama kami untuk membedah tumpukan wawasan ini. Ingatlah, Anda tidak harus merobohkan seluruh hidup Anda besok pagi. Langkah kecil juga sangat berarti. Betul. Coba saja ubah layar ponsel Anda menjadi hitam putih siang ini atau ambil waktu 5 menit untuk bernapas lebih panjang saat antre kopi. Setiap tindakan kecil itu adalah satu blok fondasi baru untuk kehidupan yang lebih tangguh. Ini memunculkan pertanyaan penting, dan mungkin sedikit radikal, untuk Anda renungkan setelah ini. Pertanyaan apa itu? Jika kita melihat bagaimana lingkungan modern, mulai dari siklus berita tanpa akhir hingga layar yang memancarkan cahaya biru, didesain sedemikian rupa untuk membuat kortisol kita terus melonjak, kita harus bertanya tentang masa depan spesies kita. Terus berevolusi atau hancur oleh ciptaan sendiri? Tepat, apakah biologi manusia perlahan-lahan akan dipaksa bermutasi dan beradaptasi secara evolusioner untuk hidup normal dengan kadar hormon stres toksik ini? Ataukah kita sedang secara aktif membangun dunia modern yang kelak membuat sistem saraf biologis manusia benar-benar menjadi usang dan tidak lagi kompatibel dengan lingkungan buatannya sendiri? Dan apa yang akan terjadi jika Anda mulai besok secara radikal menolak untuk berpartisipasi dalam kekacauan yang mereka ciptakan? Wow, sebuah pertanyaan evolusioner yang cukup mengintimidasi namun sangat pantas untuk direnungkan sebelum Anda tidur malam ini. Terima kasih sudah bergabung dengan obrolan ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya. Dan selamat mendesain ulang arsitektur kehidupan Anda.